Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lillahi ta'ala wa rabbana sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syawalillahi wa al-Fatihah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara, sehingga kita merasa ringan melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Jihad ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam, yaitu kita diwajibkan senantiasa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, kita tadi sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan lagi kita sama-sama beriktikaf di dalam masjid dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Berhentinya atau beriktikaf kita di masjid ini adalah untuk kita sama-sama menggali atau menuntut ilmu agama. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pembicaraan yaitu masalah rukun sholat kemarin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita baru membahas rukun sholat sampai yang ketiga kemarin kan qiyam, berdiri betul atau berdiri tegak. Pertama kemarin niat, ya, pertama niat itu di dalam hati, artinya rukun qalbi niat. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah rukun qauli, rukun bacaan atau ucapan. Nah, karena rukun ucapan atau bacaan, maka telinga kita wajib mendengar ke seluruh apa yang kita baca. Misalnya takbir itu ada berapa huruf? Ada 8. Nah, maka kita harus mendengar yang ke-8 huruf tersebut, ya. Allahu Akbar. Nah, itu takbir. Kemudian niat yang ketiga adalah rukun sholat yang ketiga adalah qiyam, berdiri betul.
Sekarang kita masih membahas tentang qiyam ini. Kalau masih dapat dilakukan satu tingkatan seperti yang diterangkan di atas pada pertengahan sholat, maka wajib dia memperbuatnya. Kalau masih dapat duduk bagi yang sholat berbaring, maka wajib duduk dalam menyelesaikan sholatnya. Ini misalnya orang sholat dalam keadaan berbaring. Kenapa jadi berbaring? Karena ada sanggup duduk, ya kan? Kada kuat duduk, lalu berbaring. Ternyata di tengah-tengah sholat rasa sigar kalau berduduk rasanya, ya kan? Rasa kalau berduduk wajibnya berduduk. Rasa berbaring kita nah sholat berbaringnya bereng kita. Herengnya kabeh. Yang bagus itu hereng sebelah kanan, kanan. Kalau kanan kiri herengnya ya. Jadi ketika pertengahan sholat rasa sigar rasanya apa ya kan? Rasa kawat ada duduk rasanya. Wajibnya berduduk. Duduk makasih ya kan? Menyelesaikan sholatnya tadi. Selesaikan sholat tadi dengan duduk. Itu bagi orang yang sholatnya di berbaring. Kalau pada pertengahan sholat orang yang berduduk ia dapat berdiri, maka wajib berdiri dalam melaksanakan sholat yang sisanya. Kayak itu juga orang yang sholat duduk karena mau berdiri, misalnya pusing, ya kan? Kemudian berat. Kalau berdiri ini buyang-buyang ya kan, lanjut lalu duduk. Ketika sholat duduk serakaat lagi ya kan, misalnya sholat zuhur 4 rakaat sudah 3 rakaat duduk aja, timbul rakaat lagi sisanya nih, lalu rasa sigar, rasa kawat berdiri rasanya ya kan, lapas berdiri. Selesaikan sholat tadi dengan cara berdiri. Nah, itu bagi orang yang sholat duduk. Tetapi tidak memadai membaca Fatihah ketika bangkit berdiri. Ketika bangkit berdiri. Jadi misalnya orang sholat duduk, ya kan, lalu berdiri. Ketika berdiri itu udah sedikit. Ketika anak berdiri itu tidak memadai, ada cukup membaca Fatihah. Ini kenapa membaca Fatihah? Habis akan berdiri dulu. Semua berdiri diam, berdiri jangan membaca Fatihah. Jangan sambil berdiri sambil membaca Fatihah misalnya. Jangan. Ada cukup, boleh saja. Dari sholat berbaring atau berdiri, ya kan? Baik berbaring, ya kan? Berbaring itu artinya anak berduduk sambil membaca Fatihah, jangan duduk makan dulu hanya membaca Fatihah. Atau orang yang duduk berapa? Sholat duduk, kamu anak berdiri, pas ketika anak berdiri sehingga membaca Fatihah, jangan duduk berdiri akan dulu, tapi yang duduk di bujur hanya membaca Fatihah. Demikianlah juga kalau tidak kuasa berdiri pada pertengahan sholat, berdiri maka boleh berduduk dalam menyempurnakan sholat yang sisanya. Nah, kayak itu juga orang yang sholat berdiri, ya kan, sholat yang berdiri, yang lalu di pertengahan sholat timbul pusing kepala, hanyut, ya kan, raya-raya maksudnya. Nah, kasih berduduk, duduk aja, ya kan, ketika berdiri, 2 rakaat sudah boleh, timbul kepala, lakas berduduk, selesaikan dengan cara berduduk tadi. Ya, ada beberapa kemungkinan, ya kan? Atau misalnya orang yang sholat duduk, apa sih jenisnya? Timbul bau yuk, ya kan? Kenapa lagi duduk? Lakas berbalik,
selesaikan dengan jalan berbaring. Nah itu sebaliknya namanya apa? Sebaliknya. Dan kalau tidak dapat duduk pada pertengahan sholat berduduk, namun masih dapat berbaring, maka sisa sholatnya dikerjakan dengan berbaring. Dan memadai membaca Fatihah di sini ketika hendak duduk atau pada perpindahan dari berduduk kepada berbaring. Nah kalau yang seperti ini boleh aja sambil membaca Fatihah, hendak duduk boleh membaca Fatihah ya kan? Hendak duduk langsung boleh membaca Fatihah. Kalau yang tadi ketika kita duduk hendak berdiri, ujar sini jangan membaca Fatihah atau ketika berdiri. Kalau yang tadi boleh aja ya, ketika berdiri kalau hendak buyang. Kalau sambil membaca Fatihah sambil duduk pada lupa. Nah, itu. Dan boleh orang yang mampu sholat berdiri mengerjakan sholat sunat dengan berduduk atau berbaring sekalipun sholat hari raya. Nah, jadi orang yang apabila sholat itu sholat sunat, misalnya oleh berdiri, sholat berduduk itu boleh. Walaupun kalau ada berdiri, walaupun bisa ada berdiri, tapi sholatnya sholat sunnah. Kalau ada berdiri, tapi boleh, yang duduk. Berduduk semuanya, ada orang itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib jangan, kalau berdiri tetap berdiri. Kalau pada berdiri hanya berduduk itu sholat yang wajib, sholat fardu. Tetapi kalau sholat sunnah itu boleh aja berduduk apabila hati koler itu kalau ada berdiri. Kalau ada berdiri tapi koler duduk. Ya ada kausan kan? Boleh. Sekalipun terjadi sholat hari raya, sholat gerhana dan sholat minta hujan. Dan pahala sholat berduduk separuh dari sholat berdiri, dan sholat berbaring yang miring ke sebelah kanan separuh pahala dari sholat berduduk. Karena Nabi SAW ada bersabda, "Man shalla qa'iman fahuwa afdalu, wa man shalla qa'idan falahu nisful ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'im, falahu nisfu ajril qa'im." Yang artinya barang siapa yang bersolat berdiri maka adalah yang lebih afdal, lebih utama. Bila sholat berdiri itu lebih afdal, artinya banyak pahalanya. Barang siapa yang sholat berduduk maka baginya separuh pahala sholat berdiri. Barang siapa yang sholat berbaring mendapatkan separuh pahala sholat berduduk. Tadi riwayat Bukhari dan Ibnu Majah dari Imran bin Husain. Nah, jadi maksudnya sini hadis Nabi ini, orang yang sholat sembahyang, sholat sunat itu yang mampu berdiri, ya kan? Mampu berdiri, tadinya sholat duduk. Itu yang duduk itu separuh pahalanya deh. Sholat yang berdiri, separuh aja pahalanya. Karena artinya kalau berdiri cuma sholat duduk, itu pahalanya separuh yang berdiri. Kemudian yang berbaring oleh berduduk di berbaring sholat sunnah. Nah, maka yang berbaring itu separuh daripada sholat berduduk tadi pahalanya dapatnya. Artinya kurang, ya kan? Kurang menurut kesungguhannya, kerajinannya juga, ya kan? Kalau misalnya kalau yang berdiri berduduk, berarti kan mengurangi pahala kan, ya kan? Nah, mengurangi pahala. Lain hanya dengan orang yang sholat tadi memang ada mampu berdiri dan sholat wajib kan? Yang aja berdiri tapi ada mampu, lalu sholat berduduk, maka pahalanya akan kurang. Jangan pahalanya tidak berkurang. Hatta sholat berduduk karena kawan, lalunya berbaring,
karena berduduk karena hawa, memang karena hawa pada mampu. Lalu di sholat berbaring, nah sholat berbaring itu tidak mengurangi pahalanya juga, ya kan? Yang kurang tadi apabila mampu sholat berdiri karena koler berduduk, nah separuhnya pahalanya. Mampu berduduk koler berbaring, separuhnya pahalanya, separuh berduduk. Ini berlaku bagi orang yang puasa berdiri yang selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain dari Nabi, ya. Tetapi bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka apabila sholat duduk tidak kurang pahalanya dari sholat berdiri. Dan orang yang tidak mampu berduduk dan sholat dikerjakannya dengan berbaring, maka pahalanya tidak berkurang dari sholat berduduk. Sedang bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk kekhusyukannya ialah mengerjakan sholat sunat dengan berduduk dan berbaring seperti pahala sholat berdiri dengan tidak kurang pahalanya sedikit jua pun. Ini kalau khusus untuk Nabi, biar sedikit sholat berduduk, biar sedikit berbalik, ya kan? Tetap pahalanya kada kurang. Tapi kalau kita kurang pahalanya. Wajib bagi orang yang bersolat berbaring ketika rukuk dan sujud dalam keadaan duduk, dan dalam melaksanakannya dan dalam melaksanakan kedua perbuatan ini jangan dengan isyarat, karena tidak ditemukan di dalam sunnah. Nah, jadi orang yang berbaring, ya kan, ini wajib bagi orang yang sholat berbaring ketika rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Ya, wajib bagi orang yang sholatnya berbaring, jangan berhereng kita. Rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Ya, karena berbaring itu kayak mana nak sujud biasanya alif jualan. Kayak mana posisinya sholat berbaring, anak sujud, kalau biasanya anak sujud, anak rukuk, duduk, nah berduduk. Dan dalam melaksanakan kedua perbuatan ini jangan dengan isyarat. Jangan dengan isyarat, jangan karena sholatnya berbaring, jangan. Lalu ada hendak rukuk, hendak sujud isyarat saja, tidak bisa. Jangan, harus wajib duduk. Karena tidak ditemukan di dalam sunnah. Karena ditemukan di dalam sunnah, kayak caranya orang berbaring dari rukuknya kayak apa? Ada caranya. Sudah berbaring, ya kan? Nah, lalu hendak sujud, hendak rukuk, hendak sujud, lalu berduduk. Itu orang yang sholat berbaring. Sedang sholat sunat berkelantang tidak sah bagi orang yang masih dapat berbaring. Sedang sholat sunat berkelantang, tidak sah bagi orang yang masih dapat berbaring dengan meletakkan sisi kanannya ke lantai sekalipun hanya dalam melakukan rukuk dan sujud. Karena yang seperti ini tidak pernah diperbuat oleh Nabi. Jadi orang yang sholatnya berkelantang, ya kan, tidak sah bagi orang yang masih dapat berbaring. Punya awalnya berbaring, berbaring aja, jangan berkelantang. Ibnu Hajar menerangkan di dalam kitabnya bahwa
bagi orang yang sholat sunat membaca Al-Fatihah ketika mulai bergerak tunduk dari berdiri. Ini udah dimaja bahwa boleh bagi orang yang sholat sunat membaca Al-Fatihah ketika mulai bergerak tunduk dari berdiri, sekalipun sampai ke bentuk perbuatan rukuk. Tapi sholat sunatnya ya. Tetapi seyogianya tidak dihitung rukuk, melainkan dengan menundukkan kepalanya sedikit dari bentuk tadi. Dan ini dilakukan sesudah selesai dari membaca Fatihah, agar jangan sampai terhimpun dua rukuk, ialah diam dan rukuk. Dan kemungkinan pula yang seperti itu tidak disyaratkan, hanya dicukupkan dengan tumakninah atau berhenti sebentar dengan qasad rukuk atau niat rukuk. Syekh Ibnu Katsir di dalam kitabnya yang bernama Khasiyah berkata, semua apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar ia berlaku apabila ia ingin melakukan rukuk sesudah berdiri. Jadi berlaku apabila ia ingin melakukan rukuk sesudah berdiri. Tetapi kalau ia ingin langsung duduk, maka rukuk boleh dikerjakan di dalam duduk, dan Fatihah dibaca ketika mulai duduk, dan diselesaikan sisa sholatnya sesudah duduk. Syekh Ibnu Katsir telah memberikan fatwa bahwa Syekh kami Syihabuddin Ramli membolehkan mengucapkan takbiratul ihram ketika bangkit hendak berdiri. Ujar Syekh menanya, ujar Syekh Ibnu Katsir telah memberikan fatwa bahwa Syekh kami Syihabuddin Ramli membolehkan mengucapkan takbiratul ihram ketika bangkit hendak berdiri, dan melarang membaca Fatihah dalam sholat sunat ketika bangkit berdiri. Ujar Syekh Ibnu Katsir, ya kan? Syekh kami Syihabuddin Ramli memfatwakan boleh presiden ketika hendak berdiri kena langsung membaca takbiratul ihram, ya kan? Boleh presiden. Ini Syekh Ramli dari Syihabuddin Ramli. Syekh Ibnu Katsir mengemukakan tentang fatwa yang kedua dari Syekhnya, katanya ini perlu dipertimbangkan. Ini perlu dipertimbangkan lagi karena tidak disyaratkan berdiri dalam sholat sunat, berbeda dengan sholat fardu. Ujar sedih ini sholat sunat, ya kan? Sholat sunat berbeda dengan sholat fardu. Ketika nampaknya berdiri situ takbir, ya. Itu jadi perlu dipertimbangkan, ya kan? Karena tidak disyaratkan berdiri dalam sholat sunat. Sholat sunat itu kalau disyaratkan berdiri, artinya berduduk boleh aja. Tetapi kalau sholat fardu itu disyaratkan berdiri. Rukun yang keempat, ya, rukun yang keempat, rukun sholat 13 saja. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga qiyam, dan rukun yang keempat, rukun sholat membaca Fatihah pada setiap rakaat di dalam qiyam. Yang keempat, membaca Fatihah pada setiap rakaat di dalam qiyam dalam berdiri, atau pengganti qiyam, ya kan? Misalnya ada berdiri dulu sampai dengan qiyam yang kedua. Nah, jadi yang Fatihah itu adalah termasuk
rukun sholat. Jadi apabila rukun sholat itu harus digawe, ya, harus dikerjakan. Mengarang rukun, ya, mengarang rukun, ya. Dan telinga kita harus mendengar bacaan Fatihah kita. Sekalipun sholat gerhana, baik dalam sholat yang Fatihahnya dibaca perlahan atau nyaring, baik membaca Fatihah dengan hafalan atau dengan mendengar bacaan orang lain, atau membaca pada Al-Quran, karena Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra' biha bi Fatihatil Kitab. Artinya tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Fatihah. Jadi membaca Fatihah, jadi ketinggalan rukun. Tidak sah ujar Nabi sholat bagi yang tidak membaca Fatihah, karena itu ada rukun, jadi harus dibaca. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubaidah bin Sa'id. Dikecualikan bagi orang yang sholat masbuk, tidak wajib baginya membaca Fatihah, karena Fatihahnya ditanggung oleh imamnya. Nah, jadi orang yang masbuk ini, orang yang tadudi sholat ini, sholat Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Karena ada sampat yang membacanya, jangan biar dia membaca ada sampat. Masbuk karena ya, adi masbuk ini ada sampat membaca Fatihah. Masbuk karena, misalnya ya datang tadudi Allahu Akbar. Nah, tadudi itu datang ya kan, jangan membaca sunat-sunat langsung hukumnya ya kan. Misalnya tadudi, misalnya sholat maghrib, tadudi datang ya kan, Allahu Akbar. Jangan membaca doa kita itu sunatnya langsung baca Fatihah. Namun yang ada sambat baca Fatihah dari ruku, imam langsung ruku. Artinya Fatihahnya ditanggung oleh imam. Kada perlu diselesaikan. Kalau mengumpulkan Fatihah sampai habis, berarti itu maaf, imamnya berdiri, ya tidak luput. Nah, itu orang yang masbuk dikecualikan, artinya ada apa aja karena membaca Fatihah. Allahu Akbar, ruku imam, ruku imam. Terus baca apa ya kan? Nah, itu sudah termasuk ditanggung oleh imam. Ini yang masbuk. Menang masbuk ada apa kada? Kalian mau baca Fatihah? Nah, salah siapa? Terdapat kesamaran tentang gugur kewajiban membaca Fatihah pada setiap rakaat yang pertama, karena tertinggal dari imamnya karena sesak atau lupa atau gerak tubuhnya memang lambat, sedang dia dapat sempat berdiri melainkan pada rakaat pertama dan imamnya rukuk, maka gugurlah kewajiban membaca Fatihah pada setiap rakaatnya karena sudah ditanggung oleh imamnya. Atau misalnya ini si makmum ini gerakannya memang lambat ya, lambat gerakannya membaca Fatihah itu kalau mau laju ya kan, ada mau laju dapat seayat dua ayat membaca Fatihah, rukuk imam, bukan dia harus rukuk ya kan. Nah, itu tanggung jawab ditanggung oleh imamnya. Kalau seorang makmum bersolat di belakang imamnya pada rakaat pertama, lalu ketika imamnya berdiri pada rakaat kedua, makmum tadi berniat mufaraqah dari imamnya dan berpindah
orang lain yang sedang rukuk, maka karena qasdnya dapat menggugurkan kewajiban membaca Fatihah yang seperti ini diperbolehkan, dan gugurlah membaca Fatihah karena ditanggung oleh imam yang kedua. Ini misalnya ada dua ya kan, ada dua imam ya kan, yang satu imam kedua, misalnya yang satu ada di belakang ya kan, jadi satu juz misalnya kalau atau imam kedua itu dua imam kedua. Lalu ini tadi yang terakhir ini yang tadi pas ya apa tadi, ketika yang berdiri pada rakaat kedua, makmum tadi bagian muqarrah ya kan, pada rakaat kedua sebenarnya imam tadi makmum tadi apa karena imamnya nikah lambat kah bacanya atau apakah muqarrahnya ada muqarrah itu bisa lalu mengikuti yang sebelahnya, sedangkan sebelahnya sudah rukuk. Nah itu gugur dia disini apa Fatihahnya tadi, gugur dia Fatihahnya oleh ditanggung oleh imam yang kedua tadi. Demikianlah yang diterangkan di dalam kitab Fasyah Ibnu Qasim yang mengikut pendapat Syekh Syihabuddin Arabi. Basmalah dalam surat Fatihah termasuk salah satu ayatnya. Basmalah artinya Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Fatihah termasuk salah satu ayatnya. Karena Nabi SAW menghitungnya salah satu ayatnya seperti yang disebutkan dalam hadis yang berbunyi qara'a Bismillahirrahmanirrahim di awal Fatihah di sholati wa addaha ayatan. Artinya Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim pada awal Fatihah dalam salat dan menghitungnya salah satu ayatnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Hakim dan Dzulqarnain dari Ummu Salamah. Jadi Bismillah dalam surat Al-Fatihah itu ujar Nabi itu termasuk satu ayat, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim yang ketiga, Maliki Yaumiddin yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kelima, Ihdinas siratal mustaqim yang keenam, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yang ketujuh. Jadi surat Fatihah itu 7 ayat, termasuk Fatihah apa? Bismillahnya itu tadi satu ayat dari Fatihah. Kalau yang termasuk satu ayat, berarti apabila kita baca Bismillah itu pada sah. Nah, ini ada dua orang nah. Fatihahnya itu ada naksir, ada dua, ada namdihar, ada dua. Ya kan, kayak dimakan ya kan? Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan gebet, bisa juga gebetnya. Atau kan baca lalu. Itu Imam Maliki biasa Imam Malik ya. Apabila yang sel itu yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung aja. Nah itu berarti apakah hanya sir atau ya kan antara duanya, apakahnya itu mazhab Maliki atau kata Bismillah, ya kan? Selain dari Maliki itu Bismillah juga cuma ada namdihar. Kalau Imam Syafi'i ini bihar, ya Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Kalau pada Imam Malik apa Syafi'i yang Malik, ya kan? Hanafi apa? Sir bacanya, sir dari saya. Artinya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai dua coba. Sir bagainya. Tapi kalau menurut hadis Nabi ini ya Fatihah apa Bismillah itu termasuk satu ayat yang sendiri. Nah, itu ada hadisnya. Nah, kita sampai di sini dulu lah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang kita, keluarga kita, walaupun kita dan bapak walaupun muslimat. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita dan hajat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.